Percaya nggak? Lelaki Mokondo itu sebenarnya terbentuk dari pola hubungan yang dimana perempuannya selalu ingin mendominasi dalam hubungannya tersebut. Jujur aku banyak banget temen yang kayak gini. Dia tuh sebagai perempuan capek banget dapetin cowok Mokondo terus. Padahal sebenarnya menurut aku dia bukan dapet cowok yang Mokondo, tapi dia tidak memberikan space atau memberikan ruang bagi pasangannya untuk bertumbuh atau melakukan usahanya sendiri dulu gitu. Tapi disclaimer, ini berlaku untuk hubungan yang udah lebih dari 3 bulanan ya. Ditambah dari pelajaran aku di masa lalu, aku cuma mau bilang, there's a lot of things yang merubah mindset aku. Dan here's a thing, selama ini aku juga punya mindset yang seperti itu. Di dalam hubungan, aku selalu merasa independen. Aku harus bayar semuanya. Aku harus yang take care dia. Aku gak mau ada boundaries dengan pasangan. Aku mungkin merasa sudah sefrekuensi dan ngerasa kayak, udah nih oke banget. Kamu gak perlu ngapa-ngapain. Aku punya segalanya. Aku yakin aku bisa provide kamu. Aku yakin aku bisa provide teman-teman kamu. Aku bisa provide lingkungan sekitar kamu. Dan secara gak langsung pasangan kamu karena dia sayang dengan kamu, ya otomatis dia gak mau nolak. Mungkin dia mau nolak, cuma mungkin perasaannya mungkin gak enak saat itu untuk nolaknya, atau belum nemuin waktu yang tepat untuk nolaknya. Jadi pola itu terulang terus, dan secara gak langsung di bawah alam bawah sadar, si perempuan itu capek karena ngerasa dia tuh gak dapetin apa yang seharusnya dia dapetin. Karena kan pada hakikatnya perempuan itu kan yang dikejar dan perempuan yang diperjuangkan. Jangan sampai roles ini tuh jadi switch. Perempuannya jadi laki-laki dan laki-lakinya jadi perempuan. Semenjak saat itu aku udah cut off semua pemikiran seperti itu dan aku cukup untuk melakukan hal-hal yang aku mau lakukan sekarang. Hal-hal yang bikin aku bahagia, hal-hal yang dimana bisa menyehatkan aku secara fisik dan mental. Dan ya udah jadi diri sendiri aja. Kita nggak perlu ngejar seperti laki-laki. Kita cukup sibuk aja sama hobi kita dan kerjaan kita. Dan alhamdulillahnya aku dapat kerjaan yang dimana banyak sekali mendistraksikan aku dari hal-hal yang bikin aku jadi banyak curiga atau wasting energy untuk cemburu kayak gitu. Biarin aja pasangan kamu punya waktu sendiri. Kalau dia ngomong, aku mau waktu sendiri dulu ya udah biarin aja. Kalau dia mau sama kita, dia pasti bakal balik dan ngubungin kita kok. As simple as that aja. Memang kita yang harus melatih kesabaran untuk ya udah, kenapa dia bisa sibuk dan kenapa kita nggak bisa sibuk juga gitu. Kalau misalkan kamu bukan tipikal orang yang bekerja atau masih menganggur, kamu bisa sibukin diri untuk belajar bahasa atau enggak kamu bisa nonton film, jalan-jalan sama teman, masak, atau kamu baca buku. Hal-hal yang bikin kamu senang aja, pergi berenang, ke gym, lari, kayak gitu. Jadi gak ada hal yang bikin kamu tuh jadi harus terpuruk karena laki-laki, itu gak bisa. Karena ketika kamu terlalu attach sama laki-laki, nanti cycle itu bisa keulang lagi. Aku yakin banget 100%. Karena based on my experience, ketika aku terlalu attach sama laki-laki, aku ngerasa aku yang harus kontrol dia semua gitu. Dan ketika dia gak ada, aku hancur banget. Dan aku ngeblaming dia segala macam karena aku merasa gak adil, aku udah ngelakuin hal banyak buat dia. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia pergi aja gitu. Padahal kita udah ngasih ini, ngasih itu secara harta. Ya pada akhirnya itu tidak berguna juga gitu loh. Karena sebenarnya yang berguna dalam hubungan itu memang komunikasi dan respect dan boundaries di dalamnya. Sesimpel itu aja untuk ngejalanin hubungan. Terlebih, kita juga harus trust sama pasangan kita. Dengan apapun yang dia bilang, jangan pernah membuat skenario aneh di kepala. Kalau misalkan dia buat A, kamu bilangnya pasti dia ngebuat B. Please jauh-jauhin pikiran seperti itu, karena curiga itu kan bikin hubungan jadi retak kan. Pasangan pasti gak suka. Dan kita juga jadinya punya energi yang jelek, terus kita ngapain punya energi jelek untuk suatu hal yang tidak atau belum terjadi gitu. Jadi kan
ngerugiin diri kita sendiri gitu kan. Dan cara ampuh lagi buat aku adalah dengan tidak terlalu expose apapun yang terjadi dalam hubungan. Mau kamu lagi bahagia banget sama dia, mau kamu ketemu setiap hari, atau kamu rumahnya emang sebelah-sebelahan, mau kamu lagi berantem atau kayak ngerasa hubungan kamu ya gimana sih, hubungan yang naik turun gitu, ya udah dinikmatin aja berdua, nggak usah terlalu diekspos. Karena aku udah nggak perlu. Kalau misalkan aku ngeposting, ya aku kan pengennya orang-orang memvalidasi hubunganku dengan pasanganku gitu. Dan kamu gak terlalu expose, itu tuh bahagianya bisa 100 kali lipat. Dan sekarang aku gak mau menjadikan orang-orang sebagai patokan untuk aku bahagia dalam hubungan. Padahal kan mereka gak tahu gimana hubungan yang sebenarnya gitu. Kayak kalian keren banget sih berdua, cocok banget deh, serasi banget. Dan itu tuh nge-hype kita aja gitu untuk short term. Dan sebagai kata-kata penutup, kalau kamu bahagia secara privately dengan dia, dan ya kamu lebih suka yang seperti itu, dan kamu memiliki keputusan bersama, kamu komunikasikan sebaik mungkin, dan tetaplah menjadi wanita yang elegan, menjadi wanita yang fokus dengan dirinya sendiri, yang sayang dengan dirinya sendiri, baru orang lain. Always set boundaries to everyone, even with your boyfriend. Karena ketika kamu merasa seperti itu, kamulah yang bisa mengendalikan diri kamu sepenuhnya. Jadi kamu gak bakal sakit-sakit banget juga gitu. Dan patahkan pemikiran kalau misalkan kamu udah gak nyari dia, tandanya kamu gak sayang. It's totally wrong. Kamu tetap sayang sama dia, cuma mungkin porsinya agak diturunin sedikit. Lebih pilih mana? Menyayangi seseorang secara biasa-biasa aja tapi konsisten, atau menggebu-gebu tapi ketika dihadapi masalah kamu langsung drop atau langsung lost feeling sama orangnya? The answer is yours. Semoga kamu gak dapetin cowok yang modelannya Mokondo, dan semoga kamu tidak lupa untuk menjadi diri sendiri dan tidak menciptakan pasangan yang akan menjadi bibit-bibit Mokondo di masa depan. That's it and goodbye.